Selamat malam, perkenalkan nama saya Lovelina Angelia Barita dengan NIM 11S23045. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai modul praktikum ke-6 untuk eh, lanjutan dari pembuatan aplikasi dari praktikum ke-5 yaitu PHP Framework lanjutan atau Laravel Inertia. Jadi, eh, pada modul ini kita sebenarnya tinggal eh, melanjutkan praktikum yang udah kita kerjakan sebelumnya, yaitu praktikum ke-5. Jadi di sini kita langsung aja ke ini, ke bagian aktivitas praktikumnya. Jadi di sini kan udah dijelaskan sebelumnya, di sini udah dijelaskan gitu, kayak code-code yang udah disampaikan di modul ini untuk kita implementasikan di Viscode kita. Jadi, eh, untuk aktivitas praktikumnya, kita tinggal, eh, apa namanya, kita tinggal melengkapi fitur-fitur to do untuk menambahkan aktivitas yang akan dilakukan oleh pengguna gitu. Jadi, di sini ada kebutuhan ada kebutuhan untuk menambahkan data, untuk mengubah data dan menghapus menghapus data dan mengubah cover. Terus di sini juga kita disuruh untuk menambahkan fitur lanjutan yaitu untuk pencarian dan filter data. Jadi di sini juga kita menggunakan pagination untuk membagi data menjadi beberapa halaman dan setiap halaman hanya memuat 20 data saja. Lalu di sini kita disuruh untuk mengumpulkan artefak praktikum ini, yaitu repository GitHub-nya, URL hasil deploy, uh, dan video presentasi yang seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Jadi langsung saja masuk ke implementasi code-nya ya. Nah, jadi di sini uh, saya udah buat aplikasi Laravel untuk implementasi dari implementasi code-nya langsung dengan yang pertama itu step yang pertama itu tentunya eh, kita buat eh, kita buat tentunya seperti yang udah di modul tadi kita eh, buat folder project kita dengan nama Laravel Inertia gitu. Tapi sebelumnya kita harus eh, jalankan dulu di terminal CMD kita atau dengan run administrator gitu. Jadi eh, apa folder project kita bisa langsung muncul, yaitu seperti yang udah saya buat ini. Jadi di folder project kita ini itu ada isinya eh, untuk bagian app, HTTP, terus controllers, terus middleware, models, providers, bootstrap, config, database, node modules, public, resource, CSS, GS, components, UI, layouts, lib, page, app, out, bootstrapnya, terus length, and ID, views, routes, storage, test, vendor, editor config, NF example, GitHub, uh, GitHub Utus, gitignore, artisan, components JSON, composer JSON, composer log, dev SA, page log JSON, page JSON, PHP unit XML, PNM log YAML, what CSS config MJS, readme MD, since config JSON, fight config JSON. Jadi semua ini itu sangat perlu untuk uh, jalannya aplikasi ini supaya aplikasi kita ini dapat berfungsi
dan semua fitur-fitur aplikasi yang kita buat ini dapat digunakan dengan baik. Jadi di sini aku menambahkan DPSH ini untuk biar dia kayak pas kita jadi kayak pas kita jalankan aplikasi kita ini dia dapat eh, berfungsi atau berfungsi dengan baik gitu. Jadi eh, dan file config JS-nya juga harus sesuai gitu. Dan tentunya untuk database. Nah, untuk database ini kita juga harus sesuaikan dengan eh, database kita gitu. Jadi mm, kalau misalnya nggak sesuai, ya pasti eh, code kita ini juga nggak bisa jalan gitu. Jadi berikut langsung saja aku bakal jalanin eh, aplikasi atau code-nya dengan kita buat terminal baru, terus kita buat panggilannya PHP Listen Serve, kita jalankan. Nah, di sini di apa namanya di servernya itu kita klik http://127.00.118. Jadi inilah yang kita buka itu dan berikut saya tunjukkan hasil dari eh, aplikasinya ketika sudah di run. Nah, berikut adalah hasil dari running untuk code tadi untuk aplikasinya tadi. Jadi inilah aplikasinya yang muncul. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa kalau misalnya kita belum punya akun, kita boleh klik daftar di sini. Kita daftar terlebih dahulu. Nah, misalnya kita mau daftar eh, nama kita isi dengan nama lengkap kita, terus kita masukkan email kita, hmm, terus kita masukkan sandi kita. Kita daftar. Nah, dia akan membuat notifikasi sukses pendaftaran berhasil dilakukan, silahkan login. Jadi kita lanjut ke login ya. Kita login ke akun kita yang udah terdaftar. Oke, masukkan sandi kita login. Nah, beginilah tampilannya. Beginilah tampilan dari aplikasi kita gitu. Jadi kalau misalnya tadi itu kan cuman ini aja yang muncul gitu. Jadi kalau udah eh, bagus eh, dia akan menampilkan seperti ini gitu. Nah, sekarang kita klik kelola to do. Nah, di sini kita bisa menambahkan to do yang mau kita tambahkan. Nah, di sini dia minta judul. Kita boleh buat misalnya eh, aku sedang belajar Laravel. Laravel. Lalu kita masukkan deskripsinya, tapi lumayan sulit. Kita masukkan covernya di sini ya terserah sih. Misalnya kita buat inilah, hmm, inilah gitu. Terus kita upload ke sini kita simpan. Nah, dia berhasil kan? Jadi di sini dia juga misalnya kita buatlah satu lagi dulu, tuduh satu lagi. Misalnya aku makan ayam
Putri teteh. Kita masukkan, lumayan enak deskripsinya. Kita upload covernya, fotonya misalnya, ini ya, kita simpan. Nah, di sini juga ada ubah cover gitu. Nah, misalnya di sini langsung jelas dikasih tahu statistik to-do-nya gitu. Jadi di sini dikasih tahu statistik to-do totalnya ada 2, yang selesai belum ada, yang masih on progress itu ada 2 gitu. Jadi kalau kita mau menambahkan to-do, kita tinggal klik menu tambahkan to-do. Dan di sini kita bisa lihat grafik statusnya itu adalah yang selesai dan belum selesai. Jadi misalnya kita mau eh, misalnya inilah udah selesai lah, udah selesai lah kita kerjakan ini, kita tinggal klik tandai selesai dan dia berhasil gitu, dia ada notifikasi to do berhasil diselesaikan dan dia akan seperti ini. Nah, dan eh, kembali lagi ke statistik to do, dia status to do-nya bakal berubah. Jadi total to do yang dilakukan itu adalah 2, yang selesai itu 1, dan on progress itu adalah 1. Dan grafik statusnya juga akan berubah. Nah, 50% dan 50% gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengedit to do kita, kita juga eh, bisa em, mengubah atau mengedit di sini. Jadi misalnya kayak belajar coding. Nah, terus kita misalnya mau ngubah cover atau fotonya itu jadi ini, misalnya ya. Nah, kita tinggal ubah. Kita tinggal klik perbaharui. Kita tunggu beberapa saat. Nah, situ. Jadi, eh, bahwa dia terbukti dapat berjalan dengan baik dan bahwa dia terbukti codingannya itu dapat berjalan dengan baik gitu. Jadi, sekian yang dapat saya presentasikan untuk eh, penjelasan saya mengenai praktikum ke-6 ini, yaitu level inertia. Jika ada kesalahan kata, eh, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.